Sedikitnya 7 bantuan sosial pemerintah cair di bulan Maret. Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, meminta kepada pemerintah daerah seluruh Indonesia agar dapat ikut memantau dan mengecek secara detail distribusi bansos di daerah masing-masing. Bahkan, bukan hanya sampai pada penyaluran diterima, tetapi memastikan bansos tersebut telah dimanfaatkan oleh keluarga penerima manfaat KPM. Yang lambat supaya dikawal, didorong terutama dari pihak Bank Himbara ataupun PT Pos agar betul-betul sampai kepada yang berhak. Bansos ini harus benar-benar telah sampai diterima dan dimanfaatkan oleh KPM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak boleh hanya sampai dikirim, tetapi ternyata belum sampai kepada yang berhak, terutama masyarakat penerima PKH, terang Muhadjir. Lebih lanjut, dia meminta Bank Himbara agar langsung memberitahu kepada keluarga penerima manfaat apabila uang yang seharusnya diterima telah masuk ke dalam rekeningnya, sehingga keluarga penerima manfaat KPM dapat langsung mengambil dan membelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi penerima BPNT ataupun kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan perbaikan gizi untuk para penerima program Keluarga Harapan PKH. Sobat PKH Reportase, berikut 7 bantuan yang cair di bulan Maret ini. 1. Kartu Prakerja. Bantuan diperkirakan cair di bulan Maret 2022 adalah Kartu Prakerja. Bantuan ini sudah resmi dibuka pendaftarannya pada tanggal 5 Januari 2022. Setelah menyelesaikan program pelatihan yang pertama, maka penerima manfaat akan mulai mendapatkan insentif sebesar Rp600.000 di bulan Maret. Kartu Prakerja merupakan bantuan bagi masyarakat yang belum bekerja, kehilangan pekerjaan, atau usahanya terdampak karena pandemi COVID-19. Program ini dimulai sejak 2020. Dalam program ini, setiap peserta yang lolos berhak mendapatkan dana sebesar 3,55 juta. Dari jumlah tersebut, dana sebesar 1 juta diberikan untuk peserta membeli paket pelatihan daring. Usai melakukan pelatihan dan mendapatkan sertifikat kelulusan pertama, peserta akan mendapatkan dana sebesar Rp600.000 per bulan. Dana tersebut akan disalurkan selama 4 bulan dengan jumlah yang sama. Selain itu, para peserta akan mendapatkan dana tambahan sebesar Rp150.000 setelah mengisi 3 kali survei. 2. Bantuan langsung tunai BLT Dana Desa. BLT Dana Desa akan diberikan pada tahun 2022 dengan besaran Rp300.000 per keluarga. Pemerintah menetapkan anggaran dana desa 2022 sebesar 68 triliun. Dana sebanyak itu akan dibagi untuk 74.000 desa di seluruh Indonesia. BLT Desa diberikan Rp300.000 per bulan untuk setiap keluarga yang masuk kategori. Halim menjelaskan sebanyak 40% dana desa akan digunakan untuk BLT, sedangkan sisanya untuk pemberdayaan masyarakat seperti program ketahanan pangan, penanganan COVID-19, dan pembangunan desa. Halim menambahkan, kebijakan memfokuskan anggaran dana desa untuk BLT ini mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres nomor 104/2021 tentang rincian APBN tahun anggaran 2022. Perpres ini, kata dia, harus dimaknai hadir dalam masa darurat, di mana warga desa terdampak pandemi COVID-19 membutuhkan jaring pengaman sosial, salah satunya dalam bentuk BLT Desa. 3. Bantuan Sosial Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Dukungan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan JKP mulai Februari 2022, pemerintah akan mengeluarkan program JKP yang merupakan instruksi dari Peraturan Pemerintah atau PP nomor 37/2021 tentang penyelenggaraan program JKP. Penerima manfaat dari program ini adalah pekerja atau buruh yang terdaftar atau baru didaftarkan oleh perusahaan dalam program jaminan sosial. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai, informasi lapangan kerja, dan pelatihan kerja.
Namun, berbagai fasilitas ini dapat diterima bagi pekerja yang sudah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan menyelesaikan iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan atau 6 bulan berturut-turut sebelum diberhentikan. 4. Bantuan untuk penduduk miskin ekstrim. Pemerintah memutuskan untuk memperluas penyaluran bantuan sosial atau bansos tunai BTPKLWN kepada 2,76 juta pedagang kaki lima, pemilik warung, nelayan hingga masyarakat miskin ekstrim. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Joko Widodo dalam sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 30 Desember 2021 telah menyetujui frontloading beberapa program bansos di kuartal 1, seperti perluasan penerima manfaat untuk program BTPKLWN, yaitu penambahan sebanyak 1,76 juta nelayan penduduk miskin ekstrim di wilayah pesisir, sehingga total target sasaran menjadi 2,76 juta orang atau ditambah dengan 1 juta orang PKL atau pemilik warung. Sedangkan lokasi penerima manfaat yaitu pada 212 kabupaten kota yang masuk pada target pengentasan kemiskinan ekstrim di tahun 2022 dan besaran yang diberikan adalah Rp600.000 per penerima. Yang kelima, bantuan BTPKLW. Pemerintah kembali memberikan bantuan sosial atau bansos tunai 1,2 juta bagi pedagang kaki lima PKL dan usaha warung pada tahun 2022. Program ini akan berjalan di kuartal 1 2022 atau sekitar bulan Maret. Bansos tunai PKL dan warung ini bagian dari 4 program pemulihan ekonomi nasional PN yang berlanjut pada tahun 2022. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan jika program bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung BTPKLW menargetkan 1 juta penerima di tahun 2022. Program BTPKLW 1,2 juta juga akan diperluas target penerimanya dengan memasukkan 1,76 juta penduduk miskin ekstrim atau PME. Dengan demikian akan ada total 2,76 juta orang yang menerima bansos tunai pada tahun 2022 dengan besaran anggaran 3,31 triliun. Bantuan keenam, bantuan sosial pangan BSP Kementerian Sosial. Kementerian Sosial terus berupaya mendorong percepatan pencairan bantuan sosial bansos. Salah satu langkah penting dalam upaya percepatan adalah penyaluran bansos pangan BSP atau kartu sembako secara tunai. Kementerian Sosial akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia sebagai instansi penyalur. Menteri Sosial Tri Risma hari ini melakukan percepatan pencairan program bantuan pangan non-tunai BPNT atau kartu sembako di Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut, Risma memastikan bantuan akan selesai pada Maret 2022. Risma mendorong pemerintah daerah lebih aktif mengawasi penerimaan bantuan di daerah masing-masing. Selain itu, dirinya juga menerima usulan dari kepala desa setempat untuk segera melaporkan usulan melalui situs Kementerian Sosial. Bantuan ketujuh adalah program Keluarga Harapan PKH. Bantuan PKH masih terus cair di bulan Maret. Program ini akan diberikan selama 4 kali dalam setahun dan direncanakan selesai pada 5 Maret 2022. Besaran bantuan PKH akan diberikan kepada keluarga kurang mampu, tergantung komponen yang dimiliki di dalamnya. Bantuan tunai bersyarat PKH untuk keluarga miskin yang terdata dalam New DTKS yang memiliki komponen dan kategori yang dipersyaratkan oleh program reguler Kementerian Sosial. Nominal bantuan PKH per tahun, anak SD menerima Rp900.000 per tahun, anak SMP menerima Rp1,5 juta per tahun, dan anak SMA Rp2 juta per tahun. Kategori lansia 70 tahun ke atas dan disabilitas berat dalam keluarga masing-masing mendapatkan Rp2.400.000 per tahun. Pencairan PKH, program Keluarga Harapan, dibagi menjadi 4 tahap dan dibatasi 4 orang dalam keluarga. Jika KPM PKH memiliki 2 balita, 1 anak SMA, dan lansia dalam rumah tangga 1 orang, maka akan mendapatkan bantuan untuk 2 balita Rp600.000 per tahun. Maka akan mendapatkan bantuan untuk 2 balita
6 juta rupiah per tahun. Satu anak SMA 2 juta rupiah per tahun dan lansia 2.400.000 rupiah per tahun, sehingga total per tahunnya 10.400.000 rupiah per tahun atau per tahapnya sebesar 2.600.000 rupiah per tahap. Demikian yang bisa kami paparkan 7 bantuan sosial yang cair di bulan Maret 2022 dan salah satunya telah disalurkan secara perdana oleh Presiden Joko Widodo. Semoga yang menonton video kali ini ikut kebagian bansos dan dilancarkan rezekinya. Jika ada komentar, silahkan diketikkan pada kolom komentar, like atau dislike untuk menanggapi beritanya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan FDS P2K2 dengan kartu keluarga sejahtera.